kita masuk ke kitabnya, mari kita baca Fatihah dulu kepada para mu'alif, kepada mu'alif ya, Syekh Ar-Ru'aini, dan juga para syarah-syarahnya, dan juga para ulama-ulama yang ada di Indonesia, guru-guru kita maupun ulama-ulama yang ada di Mesir, khusus adalah guru-guru kita yang ada di Azhar. Al-Hadini As-Solihah bisiri suratul Fatihah. Alhamdulillah. Oke. Berarti kemarin udah di mukaddimah ya. Jadi kalau nanti dari kitab ini, beliau kemarin sudah sedikit gitu ya. Beliau lahirnya tahun 902 Hijriah dan meninggalnya tahun 954. Beliau jadi mempunyai umurnya ya berarti 52 tahun gitu ya. Tapi dari 52 tahun tersebut beliau punya banyak karangan yang mana beliau lahirnya itu ada di Mekah gitu ya. Beliau lahir di Mekah, cuma nanti meninggalnya ada di Maghrib, ada di Tobarles. Tobarles itu kalau sekarang itu wilayahnya adalah Tripoli. Tripoli itu ternyata di daerah Libya gitu ya, Libya yang dekat dengan pantai. Nah, memang karena dulu Maghrib itu kan luas. Nah, Maghrib itu luas, mencakup beberapa daerah di Afrika dan juga beberapa daerah di Eropa. Kayak contoh di Spanyol, beberapa daerahnya juga dulu masuk ke Maghrib gitu ya. Terus Maroko juga masuk, salah satunya adalah Libya di Tripoli. Terus dari beberapa karangan-karangan yang terkenal juga, selain di kitab Nahwu ini ya, Mutamimah, beliau juga punya karangan syarah namanya Qurratul Ain, tapi syarahnya Waraqat. Nah, itu berarti di ilmu usulul fikih. Jadi selain dari beliau satu adalah nahwiyin gitu ya, ulama nahwu, terus kemudian ulama usul juga, beliau juga ulama tasawuf juga. Bahkan malah lebih terkenal gitu ya dalam masalah ulama tasawuf dan juga ulama nahwunya itu. Dalam masalah terkait sirah-sirahnya nggak terlalu banyak yang disampaikan karena memang tidak banyak juga yang menukil terkait sirah-sirahnya. Cuma ya terkenalnya ulama dulu itu terkenal dengan mu'alafatnya gitu ya, terkenal dengan karangan-karangannya. Maka kalau bisa gitu ya, tujuan kita gitu ya, semisal ketika kita hidup dan lain sebagainya, itu paling enggak punya karangan atau punya kitab atau punya tulisan lah ya bahasanya ya, yang nanti menandakan bahwasannya itu adalah karya kita, entah itu makalah kecil atau apa gitu ya. Karena orang bisa dikenal, orang bisa namanya tetap hidup itu kadang dengan dengan beberapa karangan-karangan tersebut. Bayangkan ada nama orang terus kemudian itu dikenal di seluruh dunia gitu ya. Kalau tidak dengan karangannya ya dengan jasa-jasanya atau dengan ini. Tapi kalau jasa kadang kan orang lupa, terus kadang ada yang disembunyikan. Kemudian untuk sarah-sarahnya ada banyak. Ada namanya adalah Fawakihul Janiyah, ada Ad-Durratul Bahiyah. Terus kemudian ada kitab namanya Al-Kawakibul Duriyah, itu karyanya Syekh Al-Ahdal. Saya pakai ini ya, Kawakibul Duriyah itu yang lebih luas, maksudnya lebih panjang gitu penjelasannya. Kenapa kok nantinya ada beliau mengarang ini ya, Mutamimah Al-Jurumiyah? Ternyata untuk lebih mendekatkan kepada kitab-kitab besar itu salah satunya adalah di Mutamimah Al-Jurumiyah gitu ya. Jadi beberapa bab-bab diantaranya yang ada di Mutamimah itu bahkan sudah ada di Alfiyah gitu ya. Nanti ada di bab-bab akhir, bahkan beberapa diantaranya sudah ada di Alfiyah. Jadi beliau kayak mengambil beberapa yang mungkin itu adalah hal yang penting terus dimasukkan di sini, tapi berbentuk matan, berbentuk ringkasan. Kemarin sudah kita bahas masalah mukaddimahnya. Sekarang kita bahas masalah al-kalam wa ma yata'alafu minhu. Sebenarnya kalau nanti al-kalam wa ma yata'alafu minhu sudah ada ya di jurumnya sendiri. Cuma ini beliau nanti tekankan secara
lebih jelas lagi, dan juga kita akan nanti bahas secara lebih detail gitu ya. Nggak masalah, kita ulang-ulang lagi. Al-kalamu biasanya mau dibaca biasa saja atau sama absahan? Nggak usah ya? Biasa aja. Biasa aja, oke. Oke. Masa tadi udah absahan, sekarang absahan lagi kan? Tapi biasanya kalau Ya. ini biasanya kita yang baca nanti kita menjelaskan gitu. Oke. Biasanya sih gitu. Ya. Gimana kalau kita bentuk kelompoknya dari dulu? Boleh. Kelompoknya mau banin banat apa banin sendiri, banat sendiri? Bebas kami ngikutin. Sendiri juga biar bisa. Oh ya, oke. Oh sini ya boleh bertanya kak? Apa? Oh ya, nanti Ya. apa? Terus Maksudnya laki-laki perempuan gitu loh. Iya. Ya, dan nanti aja lah ya, lebihnya di persiapan buat besok, oh ya. buat besoknya. Oke. Udah nggak masalah. Coba dibaca. Siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Salwa. Ustazah Salwa. Al-kalamu apa ya ta'alaku minhu. Al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu al-mutawakkil. Wa aqallu ma yata'allaqu min ismaini nahwu zaidun qa'imun aw min fi'lin wa ismin nahwu qama zaidun. Al-kalimatu qaulun mufradun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a al-makna. Al-ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bil tanwini wa bi nukuril alifi wa tani wa hurufil khafdi wa fi'lu yu'rafu bil qad wa sin wa sawfa Wah, wa ta'ifatis gimana tadi? Wal fi'lu? wa fi'lu yu'rafu bil qad wa sin wa sawfa Wah, coba ulangi lagi. wa fi'lu yu'rafu bil qad wa sinu bikwan Atofnya kemana? sini wa sini Oke. wa sawfa wa ta'ifati asakinati Oke. wa huwa salah satu anwar madin Dilanjut Imron. Bahwa salah satu anwa'in madin wa yu'rafu bita'i ta'nisi as-sakinati nahu qamat wa qa'adat wa minhu na'am Ya. Naam. wa isa wa raisa wa asa wa Bagus. ala al-asah Apa? wa ala al-asahi Ada wawunya? ala al-asah Coba diulangi. Wa minhu. wa minhu Naam. wa bisa wa asa ala al-asahi Oke. wa mudari'i Gimana? wa mudari'in Atofnya ke? mani Oke. wa yu'rafu bidukhuli lam alaihi nahwu alaihi Alaihi. nahwi Juara. nah ulam yaku Oke. wala but Lanjut Sidik. Allah Ustaz Allah. Hah? Sidik. Melunjang. Mix. Udah. Saya panggil Tengku sekarang ya. Apa? Panggil Tengku katanya. Oh iya. Mau nyalek tak? wala budda di awalihi min ihdal zawal Min ihda Ya, terus al-zawaidi coba ulangi. wala budda fi awalihi min ihda
az-zawaidi. Arba'i wa hiya hamzatu wal nunu wal ya'u wa ta'u yajma'uha kau buka Gimana? Jadi apa? Jadi apa? Hal dari? yajma' Terus? nah Nah itu. itu Oke. Lanjut askhia. Wayadumu awaluhu idza kana madiyat Bayadumu. awalahu. Siapa yang mendoa berarti? Awali Yang ngejarkan siapa? Coba gimana bacanya? yadumu awaluhu Oke, berarti awalu jadi idza kana madiyahu ala idza kana. madi Oke. ala arba'ati ahrafi kam dahraja Gimana gimana? ala arba'ati ahrafi. Huruf jamaknya oke. Kaf dahroja yudahriju wa akroma yukrimu wa faraja yufarriju wa qatala yuqatilu. Dasar. Udah. Ini yang sudah tulis sendiri malah. Fitri. Lanjut. Wa yaftahu fi ma siwa dzalika nahwu. Itu enaknya apa? Wayaf. Yang menfathah siapa? Yang di. Yaftahu. Oke. Berarti naikul fa'ilnya mana? Hah? Domir mustaqir kembali kepada Yaftahu. ya, huwa kembali kemana? Oke. Yaftahu fi ma siwa dzalika nahwu nasara yang suruh wa in talaq Bacanya wan talaqo. yang taliku Gimana? wa amrin yu'rafu di dalam ayatihi alat tolabi. Lanjut Sayyid. Allah. Benar. wakabu luhu sana. Atofnya ke? Bukan wa ibtidan ya, Ustaz. Apa? Bukan wa ibtidan. Wa atof. Atof. Atofnya kemana Sultan? Abduh. Wakabulihi. Ya, atof ke? Tolak. Oh, Enggak. wakabulihi. Atofnya ke? Atofnya ke? Alan tolabi. Oh,
Ya. Maka belihi ya in mukhatabati nahu qaumi wal Gimana? Amr. waqabulihi Koma yakumu. Amrnya adalah qaumi nah, qaumi mentang-mentang tadi kaumi terus kaumi ya. idribi Langsung dibaca wadribi karena hamzahnya hamzah sol. Hanya balik ke apa? Mana? Kabulihi tadi balik ke mana? Alat tolak. Amr. Ya. Wa qabulihi berarti atafnya atau dilalah. Kayaknya kalau nanti kalian kayak gitu, karena dilalati itu kan ada satu kalimat yang juga ada domir ya, kembali kepada amr. Terus wa qabulihi sama-sama ada domirnya, ya kan? Kenapa nggak balik ke amrnya langsung? Wawu atafnya. Kalau domirnya kembalinya ke amr, ya. Ya. Wamenku hatu ustaz. Itu ada harokatnya. Ulang. Jauh kan tapi kok. Oh jauh ya. Jauh. DR itu soalnya sama harokat ya. Saya pikir kayak apa tuh. Iya. Naruto. Tadi Ya. Zoro. Gimana? Hati sama? wa ta'ala Sama harakatnya. Nah, ala aswahi halal. alal aswahi. Oke. Terakhir Berkata ya dulu. Berkata ya. Di depan ada kata dipakai. Sukma. Yang depan. Depan ada Indah. Wal harfu la yuslahu malah gimana? Mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li kal wa fi walam. Oke. Sekarang membahas al-kalam, berarti sebuah kalimat. Kalau bahasa Indonesianya berarti kalimat ya. Kalau nanti kalimah itu bahasa Indonesianya adalah kata. Al-kalam kalimat wa ma yata'allafu minhu, dan perkara yang menyusun sebuah kalam tersebut. Al-kalam di sini ada alnya. Alnya nanti di sini adalah maknanya adalah al-kalam indan nuhat, indan nahwiyin. Ya, jadi harus dibedakan terkait nanti dari al-kalam sendiri. Jadi al-kalam Kita pakai nggak kelihatan ya? Ada kok di YouTube, ada di YouTube. Oke. maaf. Sama sekali Tadi sini. Tadi mau ke sini. Ya. Jadi al-kalam yang dimaksud di sini adalah al-kalam indan nuhati. Nuhat itu adalah jamak dari an-nahwi. Adalah para ulama nahwu, atau bahasa lainnya adalah an-nahwiyin. Mau pakai jamak yang taksir atau jamak yang mudzakkar salim itu bebas. Jadi kalam di sini adalah kalam yang menurut ulama nahwu. Karena kalau nanti kalam yang nanti menurut ulama yang lain itu akan beda maknanya. Kalau kalam nanti yang menurut dari ulama akidah atau ulama ilmu tauhid gitu ya, maka kalam maknanya adalah kalamullah ya, itu adalah kalamullah yang nanti sifatnya adalah al-azali, al-qadim gitu ya, yang nantinya tidak berupa harf dan juga tidak berupa saut
gitu ya. Yang mana hal tersebut sudah dijelaskan di kitab Nailur Roja gitu. Ada kemarin pembahasannya. Benar bisa ya. Jadi kalamnya adalah kalam imban nahwiyin. Kalau kalam menurut dari ulama kalam atau ulama tauhid atau ulama akidah adalah namanya kalam itu yang dimaksud dalam kalam adalah kalamullah. Artinya kalau kalamullah itu adalah bisa berupa Al-Quran maupun selain Al-Quran. Ya, jadi kalau kalamullah itu macam-macam. Karena kalamullah sendiri ada nanti dari Al-Quran, terus kemudian bisa berupa hadis qudsi gitu ya, yang nanti maknanya memang kalamnya dari, atau kalam-kalam yang lain gitu ya. Yaitu adalah kalamullah. Makanya dari sifat al-kalam sendiri yang itu masuk ke dalam pembahasan al-kalam itu. Yang mana kalamullah itu akan berbeda dengan kalamnya makhluk yang sudah sifatnya sudah azali, sudah terdahulu, qadim gitu ya. Dan tidak berupa suara, tidak berupa apa namanya saut gitu ya, terus nggak ada lagunya juga dan lain sebagainya, dan berbeda dengan kalamnya makhluk gitu ya. Walaupun kalam tersebut adalah kalam yang ada dalam hati kita semisal gitu ya, itu juga bukan kalamullah gitu ya, itu juga bukan kalam menurut ulama tauhid. Nanti beda lagi kalau kalam menurut ulama fikih gitu ya. Karena kalau nanti kalam menurut ulama fikih hanya satu huruf saja atau hanya satu kalimat saja itu sudah dikatakan kalam gitu ya. Karena kalau nanti sesuatu yang bisa membatalkan wudu itu apa? Itu adalah al-kalam al-mufhim. Yang dimaksud al-kalam al-mufhim di situ adalah sebuah kalimat yang memahamkan. Contoh ada orang sholat gitu ya. Terus dia bilang ki, misalnya gitu. Tadi dia bilang karena bersin dia bilang ki gitu ya semisal. Ki itu artinya kalau dalam bahasa Arab artinya adalah jagalah gitu ya, atau lindungilah misal. Maka dari satu kata saja itu bisa bermakna, atau kalam yang nantinya memahamkan gitu ya. Misal hanya satu kata saja, satu lafaz saja, tapi itu memahamkan, itu sudah dimaksudkan dalam kalam menurut ulama fikih yang nanti bisa membatalkan sholat gitu ya. Nanti untuk kalam di ulama-ulama yang lain juga akan berbeda-beda tergantung dari takrifnya. Kalam dalam menurut ulama usul juga akan berbeda gitu ya. Jadi al-kalam di sini adalah al-kalam imban nahwiyin. Jadi jangan dibenturkan. Loh, kok yang dimaksud di sini adalah al-lafdu al-murakkab dan ilah asyirihi gitu ya. Sedangkan kalau yang di lain berbeda. Yang kedua adalah qayyidnya adalah al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wati. Apa itu lafad? Al-lafdu itu adalah sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyati. Apa, Sayyid? Sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyati. Artinya apa? Hari? Artinya Hari artinya di sini aja deh, ngantuk kayak di belakang. Baca ajari. Tadi sorokan nggak ngantuk kan? Enggak ya? Oh ya, berarti bagus kalau sorokannya di pagi hari aja. Oke. Jadi kalau nanti lafaz itu adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Jadi kalau nanti yang tidak mengandung huruf hijaiyah gitu ya, misal kayak tulisan Latin atau apa, berarti itu tidak dimaksudkan dalam lafaz gitu ya. Yang kedua itu adalah al-murakkab. Al-murakkab itu adalah ma tarakkaba min lafdzaini. Misal faktsara. Jadi kalau nanti murakkab adalah sebuah susunan ya, sebuah susunan yang terdiri dari dua lafaz atau lebih. Entah itu berfaedah atau enggak, kita enggak membahas itu gitu ya. Berfaedah atau enggaknya dalam kalam itu dibahas setelahnya. Al-mufidu. Al-mufidu artinya adalah ma'afada faidatan taman yang yahsunu as-sukutu alaiha. Artinya yahsunu sukut itu adalah ketika kita berhenti di sana itu enggak masalah, itu bagus. Artinya enggak menjadi sumber pertanyaan gitu ya. Sehingga ketika kita sudah berhenti, orang yang mendengarkan itu sudah tidak bertanya, dan juga orang yang menjelaskan, saya yang menjelaskan itu tidak harus mengulangi lagi.
Itu maksudnya adalah faedah. Terus kemudian biluwat kalau biluwat di sini adalah biwadil lughatil arabiyah. Kalau nanti biluwat di sini ada yang mengatakan bil qasdi atau dengan cara sengaja. Yang pertama adalah biwadil lughatil arabiyah atau dengan bahasa Arab gitu ya. Dengan peletakan semisal maknanya Zaid atau maknanya Anwar, ya udah Anwar yang nanti memang diletakkan bentuknya seperti ini gitu ya. Orangnya seperti ini. Kalau nantinya Popi ya udah seperti itu. Kalau nanti makna dari jalasa ya berarti ya memang bentuknya duduk itu sendiri gitu ya. Yang mana orang Arab meletakkan jalasa ini untuk sebuah pose gitu ya, yang bentuknya adalah duduk itu. Nah, berarti kalau nanti digabungkan contohnya adalah kokom ini kalam enggak? Kalam ya? Kenapa enggak? Kenapa Siti kok tidak dikatakan kalam? Iya atau tidak? Ternyata ini bukan kalam ya. Kenapa? Poin yang pertama adalah kalam itu apa tadi? Lafdun. Lafdun itu apa? Ini suara tidak? Tidak. Tidak ya? Berarti kalau hanya khot saja, ini namanya adalah khot atau tulisan gitu ya. Atau semisal saya bilang, artinya apa itu? Isyarah gitu ya. Nah itu berarti apa? Kalau nanti khot atau isyarah dan lain sebagainya, maka tidak dikatakan sebagai kalam. Nah kalau nanti saya bilang ini lafadz Allahu karimun, nah gitu ya, baru itu adalah kalam. Tapi kalau hanya ini saja, maka tidak dikatakan sebagai kalam. Oke ya, satu yang pertama kategorinya adalah lafadz. Nah kemudian yang kedua adalah murakkab. Murakkab itu berarti tersusun. Sedangkan makna murakkab itu akan berbeda-beda di setiap babnya, gitu ya. Karena murakkab yang nanti ada di sini itu nanti akan berbeda dengan murakkab yang nanti di beberapa bab-bab yang lain. Nanti akan dijelaskan juga di mufrad. Murakkab intinya terdiri dari dua kata, dua lafadz ya. Kemudian nah ini al-mufid. Mufid itu adalah tadi apa? Nah, terus intinya ada di sunu as-sukutu alaiha. Apa sih makna dari sunu as-sukut alaiha tadi? Apa, Popi? Tidak, si pendengar tidak bertanya lagi. Oke. Maknanya ini secara letter like-nya apa maknanya? Apa, Van? Apa? Lebih baik. Ya sunu ya, kita diterjemah ya. Ya sunu baik, asukutu apa? Diam. Alaiha terhadap al kalimat atau apa namanya ifadah tersebut gitu ya. Berarti maknanya apa? Diamnya sempurna. Diam itu baik ketika alaiha itu berarti ketika apa namanya ya Kalimat itu terucap, terjatuh pada kalimat tersebut gitu ya. Artinya ketika semisal kita katakan Allahu karimun, ini menjadi mubtada dan ini menjadi khobar, itu ketika kita berhenti di sini itu sudah baik. Nah kita katakan itu baik, berarti kalau kebalikan dari itu, bagaimana bentuk yang ketika kita berhenti di situ tapi tidak baik, tidak bagus gitu ya. Contohnya ketika yang sering ya, bahwasanya in koma amrun gitu ya. Jika amr itu berdiri, saya berhenti di sini. Ya, saya berhenti saja di sini. Kira-kira bagus atau tidak? Enggak gitu ya. Maka ketika makna dari sunu as-sukut alaiha ketika berhenti di sini berarti enggak baik gitu. Berarti masih belum berfaedah. Kalau bahasa tadi adalah sehingga saya harus mengulangi lagi atau menambahi, melanjutkan, atau pasti kalian akan bertanya gitu ya. Kalau